Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025 ya. IHSG hari ini koreksi tipis 0,15%, berada di angka 7.503 ya. Transaksi hari ini ada di angka 13,3 triliun ya, turun daripada hari kemarin ya. Oke, kali ini gue pengen bahas dua saham yang mirip-mirip ya, saham RAL sama saham LPPF. Gua bahas sekaligus aja ya biar kita bisa bandingin mana yang bagus. Oke, yang pertama gua pengen bahas saham RALS dulu ya, atau Ramayana, saham Ramayana. Lo yang sering yang sering beli baju atau sering beli beli apapun itu ke Ramayana. Nah, coba lu komen apakah di tempat dia rame atau enggak gitu pas Q2 gitu ya. Soalnya di Q2 dia turun ya revenue-nya, karena kan lebaran di tahun 2025 ini masuknya di kuartal 1 ya, atau di Q1. Nah, kita bahas si RALS dulu ya. Untuk IPO dia tahun 96 ya, tanggal 24 Juli, harganya 3.200. Lembar saham 80 juta, transaksi harian hari ini ada di angka 886 juta ya. 886. Ya, lumayan lah. Ada dana 1M masih bisa cair. Lembar saham sekarang ada 7,1 miliar. Harganya 394 ya. Market cap-nya berarti dia ada di angka 2,7 triliun. Ekuitas dia ada di angka 3,4 triliun. Book value-nya 487 dan PBP ada di angka 0,81 ya sekarang. Total liabilitas dia ada di angka 1,1 triliun. Asetnya berarti 4,5 triliun. PS sekarang dia ada di angka 6 kali ya. Untuk laba ditahannya ada berapa nih? Apakah nambah dari Q1 kemarin? RALS kedua. RALS. Oke, kita buka ya. Gede banget. Laba yang 3,7 triliun nih harusnya. Satuannya dulu. Satuannya jutaan ya. Berarti 3,7 triliun. Masih gede ya laba ditahannya. Oke. Nah, lanjut. Revenue tahun 2025 Q1-nya kan kemarin dia meledak ya 1,1 triliun, sedangkan Q2 seperti biasa turun 357 miliar ya, di Q2 turun 68%. Nah, kalau tahun kemarin kan lebaran ada di Q berapa ya? Kayaknya di Q2 ya lebaran. Makanya dia gedenya di sini dan Q3 menurun. Apakah si RALS Q3 akan menurun juga? Harusnya sih, harusnya naik lah ya. Oke, nah gross profitnya 571 M di Q1 dan Q2 224 miliar, turun 60% ya. Untuk net profitnya 208 miliar 218 M Q1 dan 12 miliar Q2. Jauh banget ini. Apa tidak salah? Turun jauh ya net profitnya. Kenapa nih? Q2 total ini bebannya, beban penjualan, beban umum sih iya, lain-lain rugi juga.
Ya karena pendapatannya aja yang kecil ya, jadi net profitnya tergerus. Oke, untuk EPS secara anualis dia ada di angka 64, turun 94%. Q1 30 dan Q2 1,69. Ya masih oke lah, meskipun cuma 1 perak ya, masih mending daripada rugi ya. Oke, terus DPR nya berapa nih? 135, 60 lagi. Kalau 60 perak dia berapa nih? Kalau dia bagi 60 lagi, dia dividen yield kita bakalan ada di angka 15% ya. Untuk harga sekarang masih bagus lah. Cuman kalau bisa lebih turun lagi, lebih bagus lagi harganya. Nah, turun di angka 300 lebih nih, 3,5-an lah. Kalau 3,5-an serang guys, masuklah. Kalau sekarang tunggu aja dulu, tunggu turun. Siapa tahu bisa lebih turun gitu kan. Nah, harga waras dia ada di angka 600 sampai 1200 ya. Sekarang sih 394. Oh, ini salah nih rumusnya. Kalau 60 berarti 100%. 648 sampai 1296. Nah, kurang lebih segitu ya. Sekarang masih di bawah harga ya. Cuman 394 sih sebenarnya. Sebenarnya sih gede ya. Ya, dari perkiraan Q1 kemarin ternyata meleset jauh ya. Tapi sih itu sebenarnya sih udah ketebak ya, cuman biar rame aja lah gitu. Oke, untuk Sirals masih menarik, tapi kalau harganya lebih turun lagi lah itu lebih menarik lagi ya. Untuk dividen sih nggak usah ditanya lagi ya, ini rutin ya bagi kalau untuk dividen. Dividennya rutin dari IPO tahun berapa dia? 96. 2001 rutin lah, nggak usah diragukan lagi kalau untuk dividennya. Kalau misal bagi dia gocap ya, kalau gocap aja dapatnya 12,69% ya, 13%-an lah. Harga waras dia kalau dia bagi gocap 500 sampai 1000 ya, ini masih di bawah harga sih, masih oke. Sirals ini masih nyantai lah ibaratnya gitu. Sekarang sih udah nggak pernah minus ya, sekaya di 2001 ke bawah. 2021 sama 2020 sih yang minusnya doang, itu karena covid doang sih. Kalau normalnya sih dia selalu mencatatkan keuntungan ya, meskipun kadang jeblok, Q3 jeblok, Q4 jeblok gitu, pokoknya gitu. Tapi secara dividen dia bagus lah, RALS ya. Oke. Nah, lanjut kita ke LPPF ya. Ini LPPF. LPPF tuh Matahari Department Store ya. Kalau si RALS kan Ramayana. Ramayana itu biasanya kelas menengah ke bawah ya, yang sering belanja ke situ. Kalau LPPF mungkin kebalikannya, menengah ke atas. Untuk harga-harganya juga kayak gitu. Tapi ada yang murah juga sih sebenarnya. Ya gitulah. Terserah kalian mau belanja di mana. Yang penting bikin rame perusahaan orang. Oke, dia IPO-nya tahun 1989. Transaksi hariannya dia gedean ini ya, kalau transaksi hariannya ini 4,9 M ya. Harga sekarang di berapa nih LPPF? Dia 1600. Oh, naik dikit ya tadi. Berarti market cap-nya dia ada di angka 3,6 triliun ya. Terus nah, ekuitas dianya turun nih Q2. Cuman 374 miliar. Harga buku dia ada di 166 ya. Benar gak nih?
Ya, betul. BBP dia 9,6. Oh iya, benar. BBP-nya 9,6 kali, liabilitas dia nih gede ya, 4,4 triliun. Ini gede karena dia mungkin dipercaya sama supplier apa gimana ya, jadi banyak barang yang dititip ke dia gitu. Itu sebenarnya gitu. Ini di liabilitas gedenya karena barangnya dititipin ke dia, jadi kan otomatis itu harus ditulis sebagai utang ya, meskipun bayarnya mungkin nyantai ya ke distributor. Jadi terserah lu, katanya mau bayar per berapa bulan kayak gitu, yang penting gua nitip barang ke lu, tolong jualin gitu. Dia udah ada ya spesial, mungkin bisa kayak gitu. Kalau si Rals tadi kan liabilitasnya masih di bawah ekuitas ya, mungkin dia efisiensi atau apa, atau lebih pemilih, gua nggak tahu. Terus total aset berarti 5,7 triliun, PE dia kecil ya, 2,9 kali. Iya, sekarang untuk laba ditahannya ada berapa nih? LPPF LPPF harusnya Q1 jangan dihapus ya, biarin terus tambah Q2 gitu. Oke. Kita cek. Ini LPPF ya, satuannya jutaan. 3,7 triliun ya, gede juga ya. 3,7 triliun laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, lanjut untuk revenue dia Q1 kan 2,4 triliun, Q2 turun ya 1 triliunan. Turun 58%, secara gross profit juga turun, Q1 1,6, Q2 cuma 653 triliun. Secara persentase gross profit gede ya, 68% atau di 66%an lah rata-ratanya. Dan untuk net profit margin Q1 643 miliar. Nah, Q2 dia minus ya, minus 39 M atau turun 106% ya, minus 106%. Oke, secara EPS Q1 284 dan Q2 minus 17. Ini sih lu harus biasain karena ini emang siklusnya begitu ya, jadi lu nggak bisa pukul rata harus 284 atau berapa gitu, karena kan kemarin lebaran ya Q1 jadi rame. Nah, biasanya sih dia minusnya di Q3 ya, cuman kan kemarin kan lebaran Q2, nah Q3 kan normal. Kalau sekarang kan maju Q1 lebaran, sini nih Q2 nya hari biasa. Nah, mungkin di sini bisa naik lagi, mungkin di angka 90 atau 100-an gitu, semoga aja bisa ya. Oke. Nah, secara anualis dividen EPS-nya dia ada 534 ya. Berarti kalau di harga sekarang masih gede juga tapi ya. 534. Kemarin sih dia bagi, coba kalau dia bagi 300. Kalau misalkan dia bagi 300 aja sama kayak tahun kemarin ya, maka dividen yield akan ada di angka 18,7% ya. Nah, kalau berkaca secara anualis dan mengikuti DPR, dia kan 82%. Bisa aja dia bagi 438. Nah, kalau 438 sih masih gede ya, 27%. Tapi kita nggak tahu Q3 sama Q4 kan ini naiknya kan nggak bisa prediksi nih, fluktuatif banget nih. Tapi tetap gede ya yieldnya di atas 10%. Jadi ya harusnya sih kalau lu pegang ini ya slow-slow aja gitu. Kalau dia bagi 300, harga warasnya di angka 3.000 sampai 6.000, masih di bawah harga banget. Dan dia kalau bagi 82% dari EPS 438, berarti di 4.386 sampai 8.700 gitu. Secara dividen bagus ya.
cuman dia ada siklus-siklus pas minus aja gitu, tapi kan nyantai juga, masih ketutup sama kuartal-kuartal lainnya gitu. Dia bagi setahun sekali ya. Ini dari tahun berapa? 92, IPO tahun 89. 3 tahun setelah IPO dia bagi 98, 99 sampai 2010 bolong ya. Tapi kesininya udah rutin, 2020 bolong, covid, oke nggak masalah. Nah mungkin gitu ya untuk LPPF, masih gede. Kalau lu nih pilih yang mana antara RAL sama LPPF? Lu pilih yang mana? Kalau lu pilih RALS atau LPPF, lu coba tulis di komentar. Kalau gua pribadi sih, kalau gua lebih prefer ke RALS ya, karena nggak banyak silatnya. Kalau LPPF kadang-kadang ini ownernya jago kungfu ya. Oke. Jadi kalau gua pribadi sih lebih prefer ke RALS ya, meskipun dividennya sama-sama gede ya. Di sini gue juga belum punya saham ini, dua-duanya belum punya, gue masih pantau dan mungkin kemungkinan besar gue lebih condong ke RALS gitu. Kalau kalian sih terserah kalian lah, seenaknya kalian mau masuk ke RALS atau ke LPPF. Tapi secara dividen sih gede sih dua-duanya gitu. Kalau masuk dua-duanya, gue pengen dua-duanya aja. Gue pengen ngerasain gimana nih perjalanan keduanya, ya lu boleh aja gitu diversifikasi, tapi resiko tanggung kalian, untung juga ditanggung kalian, nggak usah bagi-bagi ya. Oke, segitu dulu, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.